lagi di Perspektif. Saya Colby. Saya Aji. Jadi pada episode kali ini apa saja yang menjadi headline untuk industri, Ji? Dari sisi industri nanti kita akan bahas terkait dengan perkembangan kredit ke lapangan usaha, kinerja penjualan otomotif, serta kinerja penjualan semen. Dari sisi makroekonomi apa yang akan kita bahas, Bi? Dari sisi makroekonomi yang akan menjadi pembahasan pada episode kali ini adalah neraca pembayaran Indonesia kuartal 3 2024 serta hasil RDGBI bulan November. Dengan isu-isu yang menarik tersebut, saksikan terus episode kali ini ya. Neraca pembayaran Indonesia atau NPI pada kuartal 3 2024 tercatat surplus 5,9 miliar dolar AS dari sebelumnya defisit 0,6 miliar dolar AS. Perbaikan NPI ini didukung oleh penurunan defisit transaksi berjalan Indonesia yang diikuti oleh inflow dari investasi langsung dan portofolio. Defisit transaksi berjalan Indonesia tercatat mengalami penyempitan akibat dari penurunan defisit transaksi perdagangan jasa serta penurunan defisit pendapatan primer. Defisit transaksi jasa menurun sejalan masuknya wisatawan mancanegara ke Indonesia. Sementara itu, defisit pendapatan primer juga menurun mengingat berlalunya musim pembagian dividen yang terjadi pada kuartal 2 2024. Secara total, defisit transaksi berjalan turun dari sebelumnya sekitar 1% dari PDB pada kuartal 2 2024 menjadi hanya 0,6% dari PDB pada kuartal 3 2024. Surplus dari investasi portofolio meningkat cukup signifikan pada kuartal 3 2024 seiring dengan peningkatan arus aliran modal masuk ke pasar saham domestik serta pasar obligasi dan juga net buy investor asing ke aset SRBI. Sentimen risk on terkait dengan potensi pemotongan suku bunga yang agresif dari The Fed menjadi salah satu alasan masuknya investor asing ke pasar keuangan domestik. Ekspektasi penurunan suku bunga yang agresif mendorong investor untuk memindahkan asetnya ke aset-aset yang lebih berisiko dan dalam hal ini adalah aset-aset negara berkembang. Investasi langsung juga mengalami peningkatan surplus pasca periode pemilu, terutama karena investor sudah mulai melihat kepastian terkait arah kebijakan pemerintah berikutnya. Sejalan dengan peningkatan NPI pada kuartal 3 2024, cadangan devisa Indonesia selama kuartal 3 2024 meningkat 9,7 miliar dolar AS dari sebelumnya 140,2 miliar dolar AS menjadi 149,9 miliar dolar AS. Kita beralih kepada kebijakan BI di RDGBI bulan November 2024, di mana BI mempertahankan suku bunga kebijakannya di level 6%. BI mempertahankan BI rate mempertimbangkan ketidakpastian yang meningkat di pasar global pasca kemenangan Donald Trump di pemilu presiden Amerika Serikat 2024. BI sendiri memperkirakan arah kebijakan Trump berpotensi mendorong tertahannya disinflasi secara umum sehingga The Fed berpotensi hanya melakukan pemotongan sebesar 50 basis poin pada 2025 mendatang. BI memberikan sinyal bahwa mereka masih akan cenderung berhati-hati di tengah meningkatnya ketidakpastian di pasar global. Kedepannya, kami perkirakan bahwa BI masih memiliki ruang pemotongan suku bunga meskipun lebih terbatas akibat meningkatnya ketidakpastian. BI berpotensi memotong suku bunganya sebesar 25 basis poin pada Desember 2024 dan sekitar 25 hingga 50 basis poin pada tahun 2025. Pada akhir minggu ketiga bulan November, data terkait perkembangan kredit serta beberapa data terkait indikasi kinerja investasi telah dirilis. Pertama, Bank Indonesia telah merilis data analisis uang beredar untuk Oktober 2024 yang di dalamnya memuat kinerja kredit perbankan nasional. Pada Oktober lalu, pertumbuhan kredit ke lapangan usaha tercatat tumbuh 10,22% secara tahunan, sedikit melambat dibandingkan dengan September yang tumbuh 10,24%.
Perlambatan ini terutama didorong oleh melambatnya pertumbuhan kredit modal kerja menjadi 8,6% dari sebelumnya 9,4%. Sementara itu, kredit investasi masih terakselerasi menjadi 13% dari sebelumnya 11,7%. Beberapa sektor tercatat masih tumbuh relatif tinggi dengan mencatatkan pertumbuhan kredit modal kerja maupun kredit investasi yang berada di atas pertumbuhan kredit nasional, yakni sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas, dan air bersih, serta sektor pengangkutan dan komunikasi, dan terakhir sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. Selanjutnya, data tentang penjualan semen yang mengindikasikan aktivitas properti dan infrastruktur. Asosiasi Semen Indonesia melaporkan bahwa penjualan semen domestik masih relatif tertahan. Meskipun tercatat tumbuh sebesar 5,8% secara bulanan pada Oktober, yakni mencapai 6,1 juta ton, angka ini masih tercatat lebih rendah 0,2% dibandingkan dengan Oktober tahun lalu. Selain itu, terjadi perubahan pendorong pertumbuhan tahunan pada Oktober, di mana segmen semen kantong mencatatkan pertumbuhan pertama sejak Juni sebesar 0,8%. Ini menjadi indikasi awal adanya akselerasi di sektor properti. Sementara itu, penjualan semen curah pada Oktober mencatatkan kontraksi secara tahunan pertama sejak April sebesar 2,3%, mengindikasikan melambatnya aktivitas pembangunan infrastruktur pemerintah. Secara kumulatif, dari Januari hingga Oktober, total penjualan semen domestik mencatat sedikit peningkatan sebesar 0,8%, dengan penjualan semen kantong masih mencatatkan kontraksi sebesar 2,1%, sementara penjualan semen curah masih mencatat pertumbuhan yang relatif tinggi sebesar 7,9%. Terakhir, data dari sektor otomotif, yakni penjualan domestik kendaraan dan sepeda motor posisi Oktober 2024. Dari pasar kendaraan, data Gaikindo menunjukkan penjualan kendaraan dari prinsipal ke dealer secara wholesale pada Oktober 2024 sebanyak 77,2 ribu unit, turun sebesar 3,9% dibandingkan dengan Oktober tahun lalu. Meskipun masih mengalami kontraksi, penurunan pada Oktober ini lebih baik dibandingkan dengan kontraksi yang terjadi di bulan sebelumnya yang mencapai 9,1%. Selain itu, apabila dilihat secara detail, segmen kendaraan komersial mencatatkan pertumbuhan secara tahunan relatif tinggi, yakni 9%, setelah sebelumnya cenderung konsisten mengalami kontraksi. Sementara itu, dari kendaraan penumpang, kinerja penjualan Oktober masih mengalami kontraksi sebesar 6,7% secara tahunan, meskipun ini membaik dari kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 7,6%. Dari pasar sepeda motor, kondisi cenderung lebih baik, di mana pada Oktober, Asosiasi Sepeda Motor Indonesia mencatat penjualan mencapai 544.000 unit, tumbuh sebesar 5,4% secara tahunan, terakselerasi dari bulan September yang sebesar 3,7%. Melihat data-data ekonomi sebelumnya, memang bagaimana sih sebenarnya kondisi industri secara umum saat ini, Ji? Sejak Bank Indonesia menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada September, memang beberapa indikator industri saat ini masih cenderung mix, di mana penjualan kendaraan komersial dan penjualan semen kantong itu tercatat membaik, sementara pertumbuhan kredit modal kerja dan penjualan kendaraan penumpang itu masih cenderung lambat. Kalau ke depan, arah proyeksi suku bunga diperkirakan tidak turun sebesar sebelumnya ya, Bi? Kami masih melihat bahwa BI mempunyai ruang untuk melakukan pemotongan di tahun 2025 mendatang. Namun memang dengan kondisi ketidakpastian global yang diperkirakan meningkat di tahun 2025, pemotongan suku bunga BI tidak akan seagresif perkiraan sebelumnya. Baiklah, demikian perspektif kita kali ini. Sampai jumpa di perspektif selanjutnya.